warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak, mudahan pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku sekalian, pada sudah pada absen ya di kelasnya. Bapak harapkan semuanya mengisi absen untuk kehadiran di mapel PAI dan seperti ini. Di pertemuan yang kedua, ya, kemarin di pertemuan yang pertama, ya, kalian sudah sama-sama dengan Bapak membahas tentang yaitu membaca ayat Al-Quran, ya, yang kaitannya dengan pelajaran di bab pertemuan yang pertama. Untuk selanjutnya semuanya untuk fokus ya untuk mengikuti dan menyimak pembelajaran yang insya Allah akan ada beberapa bab yang akan kita bahas, tapi yang akan kita bahas ini nanti di bab yang ke-7 ya. Bab yang ke-7 ini yaitu ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, mari kita membaca surat Az-Zumar ayat 53. Kalian harus dibuka surat Az-Zumarnya ayat 53 dan nanti surat An-Nazm ayat 39 dan surat Al-Imran ayat 150. Kemudian pada bab ini kita akan menjelaskan isi kandungan surat Az-Zumar dan surat An-Nazm dan surat Al-Imran ayat 159. Bacanya sudah, ya, baca Al-Quran, surat Az-Zumar, An-Nazm, dan surat Al-Imran sudah. Tinggal Bapak pada kesempatan kali ini akan menjelaskan isi kandungan ayatnya. Ya. Kalian nanti membaca suratnya di rumah ya, yang sudah lancar bacanya silakan. Belum lancar nanti tinggal bisa melihat arti ayat tersebut. Surat Az-Zumar itu menjelaskan terkait dengan perilaku optimis ya. Surat An-Nazm ayat 39 sampai 42 menjelaskan tentang perilaku ikhtiar. Dan surat Al-Imran ayat 159 menjelaskan tentang perilaku tawakal. Adalah contoh kosakata dan tajwid diketahui oleh kalian. Kita lanjut saja. Sekarang kalian harus bisa memahami kandungan surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Nazm ayat 39 sampai 42 dan surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama, kandungan surat Az-Zumar ayat 53 itu adalah ya, larangan untuk berputus asa. Jadi janganlah kita menjadi orang yang selalu berputus asa dalam melakukan tindakan apapun. Kemudian perintah isi kandungan yang kedua adalah perintah untuk bertobat. Apabila kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita tidak mengulangi laginya. Itu yang dinamakan bertobat. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah isi kandungannya antara tentang larangan berputus asa dan perintah untuk tobat. Kemudian isi kandungan surat An-Nazm ayat 39 dan 42, yang pertama adalah isi kandungannya usaha yang dilakukan kelak akan dibalas. Segala tindakan perbuatan apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang langsung dibalas di dunia
Dan ada juga yang balasannya nanti di akhirat. Baik buruknya kita, Allah akan balas semuanya. Kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Dan kemudian Allah untuk kandungan yang kedua, surat An-Najm ayat 39 dan 42 itu, bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Ya, dalam memberikan rizki kepada umat manusia, Allah berperilaku adil, tidak membeda-bedakan. Ya, tapi Allah akan melihat seseorang itu bukan karena melihat dari parasnya, wujudnya, tapi Allah itu melihat pada hatinya, amal ibadahnya Allah yang akan. Kemudian isi kandungan surat Al-Imran ayat 159 yaitu menjelaskan yang pertama tentang lemah lembut dalam berdakwah, untuk ketika kita menyampaikan kebaikan, mengajak orang untuk buat baik, tentunya sampaikanlah dengan baik dan lemah lembut tanpa adanya paksaan dan kekerasan. Kemudian isi kandungan yang kedua surat Al-Imran ayat 159 yaitu perilaku bertawakal kepada Allah. Jika kita sudah berusaha, maka segalanya pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya mempunyai sebuah harapan yang positif. Ya, dengan bertawakal tentunya maka kita sudah menyerahkan sepenuhnya hasil dari usaha yang kita lakukan. Ya, apakah hasilnya baik dan buruk itu serahkan semuanya kepada Allah. Dan di dalam kandungan hadis-hadis terkait dengan optimis, ikhtiar dan tawakal masih banyak lagi anak-anak sekalian. Kalian bisa melihat dan cari ya di buku-buku referensi atau di Google tentang terkait hadis tentang optimis dalam keseharian dan ikhtiar dalam mencari rezeki dan bertawakal setelah berusaha. Nah, anak-anakku sekalian, pada selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengamalkan ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perilaku optimis dalam kita harus mempunyai sikap optimis dalam beribadah. Biar optimis meraih rahmat Allah dan optimis mewujudkan cita-cita. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah ya untuk meraih rahmat Allah dan cita-cita yang kita raih itu semua harus kita optimis dalam lakukannya. Kemudian yang kedua, tawakal. Kita harus yakin bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah, baik buruknya itu adalah ketetapan Allah. Ya, kemudian ketika kita sudah berusaha, kita sandarkan semuanya segala bentuk cobaan, ya, ujian hanya kepada Allah. Ya. Kemudian bersyukur atas segala karunia-Nya. Kita harus menjadi orang yang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari berarti kita berusaha menjemput rezeki yang ya. Jadi jangan sampai kita malas dalam segala sesuatu, baik dalam belajar maupun dalam usaha. Sebagai seorang siswa tentunya harus berusaha untuk menjemput rezeki kita untuk menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Berusaha menjauhi kemudaratan. Jauhilah segala hal-hal yang membuat kita itu akan rusak, akan membawa hal negatif pada diri kita. Dan yang ketiga adalah menuntut ilmu dengan optimal. Ya. Harus ada ikhtiar dan usaha supaya kita menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh. Itu harus dengan cara ikhtiar. Itulah anak-anakku sekalian. Jadi mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang berperilaku optimis, tawakal, dan ikhtiar dalam kehidupan sehari dan bisa diterapkan dalam keseharian kita. Itu saja yang Bapak bahas. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Apabila ada hal yang tidak dipahami bisa tanyakan langsung kepada Bapak. Kita tutup dengan